Pasti sering banget kan dengar nasihat dari kecil, makan ikan gih biar pinter. Tapi kira-kira itu cuma akal-akalan orang tua kita aja biar kita mau makan, atau jangan-jangan emang beneran ada bukti ilmiahnya? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas semuanya dari mitos sampai faktanya. Kalimat ini nih kayaknya jadi andalan para orang tua di seluruh dunia ya. Tapi pertanyaannya masih sama. Ini tuh cuma omongan turun-temurun aja? Atau beneran ada sains di baliknya? Tapi jangan salah, pepatah masa kecil ini ternyata bukan cuma obrolan di meja makan aja loh. Kepercayaan ini saking kuatnya, bahkan sampai jadi semacam anjuran publik. Bahkan nih, sekelas Ibu Susi Pujiastuti, mantan Menteri Kelautan kita, juga getol banget kampanyein soal makan ikan. Nah, ini kan jadi bikin kita makin penasaran. Beneran ada bukti ilmiahnya nggak sih di balik klaim ini? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang seru. Kita bedah dari sisi sainsnya. Apa sih sebetulnya hubungan antara ikan sama fungsi otak kita? Kenalan dulu nih sama bintang utamanya, asam lemak omega 3. Anggap aja ini tuh kayak bahan bakar super atau booster buat otak kita. Nutrisi yang krusial banget buat ngebentuk dan ngembangin sel-sel otak. Dan manfaatnya? Wah, jangan ditanya. Ini bukan kaleng-kaleng loh. Banyak banget penelitian yang udah ngebuktiin kalau rutin konsumsi omega 3 itu bisa bantu naikin skor IQ, ngurangin gejala ADHD, sampai bikin fokus dan daya ingat kita jadi lebih tajam. Bener-bener nutrisi super buat otak. Tapi ternyata nggak berhenti di situ. Manfaatnya itu nggak cuma buat otak doang. Makan ikan secara rutin itu ngasih efek berantai yang luar biasa buat seluruh tubuh kita. Keren banget kan? Siapa yang nyangka coba? Omega 3 ternyata juga ada hubungannya sama kualitas tidur. Sebuah studi nunjukin kalau makan ikan bisa bikin tidur lebih nyenyak. Logis sih, soalnya kalau tidur kita berkualitas, otak jadi lebih seger buat nerima informasi baru besoknya. Nggak cuma itu, omega 3 ini juga sahabat baik buat jantung kita. Kandungan lemak baik di dalamnya itu ngebantu buat nurunin kadar lemak jahat di dalam darah. Ujung-ujungnya, risiko penyakit jantung jadi berkurang. Satu lagi yang sering kelupaan, vitamin D. Selain dari matahari pagi, ikan itu salah satu sumber alami vitamin D terbaik. Vitamin ini perannya penting banget buat bantu tubuh kita jaga kesehatan dan kekuatan tulang. Oke, tapi tunggu dulu. Ada satu hal super penting yang harus kita tahu. Ternyata, nggak semua ikan itu diciptakan sama. Jenis ikannya dan cara kita masaknya itu ngaruh banget. Nah, pertanyaannya, dari sekian banyak pilihan ikan di pasar, mana sih yang paling top buat otak kita? Menurut ahli gizi Dr. Tan Shot Yen, kuncinya ada di ikan laut dalam yang kaya omega 3. Nah, beberapa jagoannya itu antara lain ikan kembung, tuna, salmon, tongkol, dan jangan remehin si kecil-kecil cabai rawit ini. Ikan teri juga termasuk loh. Oh, penting banget. Ini sering banget disepelein. Kamu bisa aja udah beli ikan yang paling bagus, tapi kalau salah cara masaknya, ya nutrisi baiknya bisa hilang gitu aja. Sayang banget kan? Jadi gini, cara masak yang pakai panas super tinggi kayak digoreng sampai kerendam minyak atau dibakar langsung di atas arang, itu sebaiknya dihindarin deh. Kenapa? Soalnya proses itu bisa merusak nutrisi pentingnya dan malah bisa nimbulin zat yang kurang baik buat tubuh. Nah, cara yang paling aman dan bagus itu dikukus atau dipepes, dijamin semua kebaikan ikannya tetap terjaga. Baiklah, kita udah lihat semua buktinya, mulai dari sainsnya, manfaatnya, jenis ikannya, sampai cara masaknya. Sekarang kita sampai di bagian yang ditunggu-tunggu, putusan akhirnya. Jadi, semua nasihat orang tua kita dari dulu itu sebetulnya mitos atau fakta sih? Apakah makan ikan beneran bikin kita lebih pinter? Jawabannya adalah iya, fakta. Betul sekali. Jadi, kepercayaan yang udah dipegang dari dulu itu ternyata bukan isapan jempol belaka, tapi memang didukung kuat oleh sains. Tapi ada syarat dan ketentuannya ya. Manfaat luar biasa ini baru bisa kita dapetin kalau kita ngikutin aturan mainnya. Ini bukan sekedar makan ikan jenis apa aja dengan cara masak apa aja loh. Nah, ini dia formula cerdasnya. Gampang kok. Pertama, pilih ikan laut dalam yang kaya omega 3. Kedua, masak dengan metode yang lembut, kayak dikukus atau dipepes. Dan yang ketiga, yang paling penting nih, konsumsi secara rutin ya. Paling nggak seminggu sekali untuk hasil yang maksimal. Nah, sekarang rahasia ikan udah kebongkar kan? Jadi makin penasaran nggak sih? Kira-kira mitos makanan apa lagi ya yang seru buat kita selidiki bareng-bareng selanjutnya? Tetaplah kritis dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.